di dalam berdakwah juga demikian. Kalau dakwahnya berangkat bukan karena ma'rifat billah, kenal kepada Allah, jadi dia ngajak orang, dia ngajar, dia ceramah, dia berdakwah, dia bikin pengajian, dia bikin majelis. Dasarnya apa? Apa dasarnya? Ngajak orang ke Allah, ya, supaya kenal Allah, supaya kembali kepada Allah, atau supaya kenal dia, supaya banyak jemaahnya, bikin dia dihormati, dihargai, disanjung. Itu. Nah, ini dakwah ngajaknya ke Allah, tapi dia nggak kenal kepada Allah. Apa yang terjadi akhirnya? Nah, terjadi di situ mulai banyaknya gesekan-gesekan. Kenapa banyak gesekan-gesekan? Karena nggak marifat billah tadi, nggak kenal kepada Allah. Yang dia tahu cuma kepentingan dirinya. Orang harus ikutin saya, orang harus hormati saya, orang harus ramaikan majelis saya. Ya. Tujuannya untuk kepentingan dirinya, bukan untuk Allah. Cuma tameng doang majelis itu. Cuma hanya sekedar alat saja. Ya. Ini yang terjadi. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, itu kan luar biasa dakwahnya beliau. Beliau ngajak orang kemana? Ke surga. Beliau meluruskan, membenahi. Tapi apa yang beliau dapat? Dicaci maki. Ente kalau sekarang dakwah baru bisa ceramah sedikit aja 1-2 hadis, diundang, orang kasih duit sama ente. Ya, kasih pujian, wah hebat nih Ustaz, ceramahnya luar biasa, enak. Ya, pulang dibawain besek, ya, dikasih berkat, kan begitu. Tangan dicium bolak-balik, nah, begitu enak. Nah, luar biasa. Nabi Muhammad, orang yang lebih mulia dari ente, pertama kali berdakwah apa yang terjadi pada beliau? Dicaci maki, dicela, dicerca. Manusia yang paling mulia, mulia mana? Nabi Muhammad sama kita, mulia Nabi Muhammad, mulia Nabi Muhammad dari kita. Lantas kalau ente dakwah kemudian ada yang cela, ente ngerasa nggak pantas dicela. Ketika ente dakwah ente nggak merasa nggak boleh ada yang koreksi, ya, berarti ente nganggap diri ente lebih baik dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak perlu dikoreksi, benar semua. Tapi beliau harus terima dicerca, dicaci maki. Ya, sebagai manusia, ya, ada dalam hati beliau tergores. Kok gini amat ya orang-orang, artinya ngajak kebaikan, tapi mereka malah membalas dengan keburukan. Bukan karena bencinya beliau kepada mereka, tapi beliau ya berpikir dengan akal sehat. Oh, seperti ini sampai orang itu menolak kebenaran. Nabi Muhammad itu kan luar biasa. Ya. Jalan beliau ditebari duri. Kalau beliau mau jalan, memang disengaja direkayasa. Sholat di depan Ka'bah, itu kemudian orang-orang kafir Quraisy perintahkan anak-anak untuk ngambilin isi perutnya onta kotoran itu. Ya, isi perutnya onta habis sembelih atau kambing atau apa, itu kan ada kotorannya tuh. Nah, itu disiapkan betul itu waktu Nabi lagi ruku, dilempar ke Nabi waktu lagi ruku. Siti Fatimah waktu ngeliat nangis. Kok tega-teganya kalian berbuat seperti itu dengan ayah saya? Ini orang ngajak kalian ke surga. Dalam perang Uhud beliau sampai berdarah-darah, sampai harus berperang untuk bela kebenaran ini. Perang bukan dalam rangka menguasai, tapi dalam rangka mempertahankan, ya, mempertahankan dakwah. Ya, ini yang terjadi. Nah, dengan banyaknya hal-hal seperti itu, Allah kemudian memberikan kepada beliau didikan. Wala tahzan alaihim. Jangan resah dengan sikap mereka. Ya. Wala takun fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan kau merasa sempit hati terhadap pelbagai macam konspirasi busuk yang mereka rencanakan terhadap dirimu. Ya. Mereka ada, jika disikapi dengan sikap yang sesuai dengan tuntunan Allah, akan membuat kau semakin tinggi derajat di sisi Allah.